Sebagai lagu pembukaan, sama-sama kita menyanyi dan dalam nyanyian terjemahan yang menghafal karya sembah persekutuan di persekutuan berbeda. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah melalui anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar yang telah di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada bersama-sama di dalam kebaktian wadah pelayanan laki-laki. Ya Tuhan, kiranya kebaktian yang kami lakukan di saat ini mulai berjalan di dalam nama Bapa dan diberkati oleh Roh Allah yang kudus. Amin. Persekutuan bersama dulu. Mari secara berbahasa kita melantunkan mazmur puji-pujian bagi Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 34. Kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-6. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayatnya yang benar. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras sekiranya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku berlegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersiku-siku. Demikianlah mazmur puji-pujian. Bersama-sama kita menyanyi dan dalam nyanyian jemaat nomor 10, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musimmu bergam, angkatlah puji-pujian. Persekutuan laki-laki yang diberkati Tuhan, kita akan ada di dalam pelayanan firman. Pembacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 8. Kita baca dari ayat yang kelima dan berakhir pada ayat yang ke-13. Matius pasal 8 kita baca dari ayat yang kelima dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan,
Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat katak dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan kita di malam hari ini. Berbahagia apabila kita tidak hanya mendengar, namun kita melakukannya di dalam kehidupan kita pada sehari-hari. Persekutuan laki-laki gereja yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita pastinya dilingkupi dengan rasa sukacita serta rasa syukur kepada Tuhan. Karena meskipun kita ada di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin
untuk bersama-sama kita melihat ada 2 poin penting yang terdapat dalam pemberitaan firman kita di hari ini. Poin yang pertama, dalam situasi seperti ini, situasi pandemi COVID-19 ini, yang dibutuhkan adalah sikap empati dan solidaritas. Persekutuan yang diberkati Tuhan, sikap inilah yang harus secara bersama-sama kita menguatkan supaya kita bisa memperjuangkan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan bersama kita memperjuangkan kehidupan kita dan tetap kita berada di dalam kondisi yang sehat. Inilah yang hendak kita pelajari dari Yesus dan seorang perwira di kota Kapernaum seperti yang kita baca bersama-sama. Dan dalam teks ini pula diperlihatkan bahwa seorang perwira ini tentu saja mempunyai jabatan yang tinggi di kota tersebut. Dan dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu, kalau ada budak yang sakit, mereka tidak diperhatikan oleh majikan atau tuan mereka. Namun, hal yang berbeda yang hendak dilakukan oleh seorang perwira ini kepada budaknya atau kepada hambanya. Di sini perwira menunjukkan sikap empati dia terhadap hambanya, sehingga dia pergi untuk meminta dan memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya dengan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Persekutuan bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Hal ini tentunya mengajarkan kepada kita selaku kepala rumah tangga untuk turut merasakan apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh semua anggota keluarga kita. Misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit, entah itu anak kita maupun istri kita. Yang harus dilakukan oleh kita selaku kepala rumah tangga adalah kita harus mencari alternatif untuk penyembuhan mereka. Hendaknya sikap dari perwira itu dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita selaku kepala keluarga yang memiliki rasa empati dan solidaritas yang tinggi. Poin yang kedua yang harus kita lihat secara bersama-sama, yaitu sebagai kepala keluarga kita harus bersikap adil untuk kesejahteraan anggota keluarga kita. Hal seperti ini juga yang harus dilakukan oleh setiap kita selaku kepala rumah tangga. Kita harus bersikap adil kepada semua anggota keluarga kita. Biasanya di dalam keluarga kita pasti ada yang kita kenal dengan namanya anak piara. Sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, kita hendaknya memiliki sikap mengasihi kepada semuanya tanpa harus membedakan mana anak kandung kita dan mana anak piara. Karena sebenarnya mereka juga adalah bagian dari anggota keluarga kita. Karena itu bersikaplah adil kepada semua anggota keluarga tanpa harus membedakan satu dengan yang lainnya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, berkaca dari teks ini sebenarnya kisah ini juga ditampilkan oleh penulis untuk menegaskan bahwa diskriminasi tidaklah baik untuk dipelihara di dalam kehidupan berkeluarga kita dan tetap berlangsung di dalam kehidupan kita. Yesus memperlakukan semua orang sama dan tidak pernah memandang muka, memandang latar belakang kehidupan, memandang pekerjaan, dan bahkan menjadi hamba yang merendah untuk melayani. Inilah pesan yang harus direnungkan oleh kita semua yang mau hidup dalam kerajaan Allah. Hidup anak-anak kerajaan
akan penderitaan yang sedang dialami oleh siapapun dalam persekutuan. Sama seperti Kristus, anak Allah yang penuh kuasa namun rela merendahkan dirinya, maka seperti itu pula hidup orang percaya. Yesus peduli dengan keprihatinan orang kecil atau budak, seperti yang digambarkan di dalam pembacaan kita, karena Yesus melihat bahwa mereka juga berharga dalam pandangan Allah dan harus mereka diperlakukan secara manusiawi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, hal ini pun menjadi teladan bagi kita sebagai keluarga Kristen dalam melakukan pelayanan dengan tidak melihat latar belakang seseorang. Pelayanan kita berdasarkan pada cinta kasih Kristus yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan kita meneruskan pelayanan kasih itu kepada semua orang tanpa harus membedakan latar belakang kehidupan kita. Dengan demikian, sekali lagi, firman ini hendaknya mengajak kita selaku laki-laki gereja untuk bagaimana kita tidak hanya memiliki keyakinan iman kepada Tuhan, namun kita mau berupaya untuk berlaku adil atas semua ciptaan, terlebih khusus bagi keluarga kita di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, sehingga sikap empati dan solidaritas untuk saling melindungi sesama keluarga maupun sesama alam ciptaan itu dapat terwujud. Dengan kalau kedapatan kita bepergian keluar rumah, maka untuk mewujudkan sikap saling mengasihi kita harus menggunakan masker, menaati protokol kesehatan dan juga melakukan 5M yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup bersama, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan di gereja, yang mana sebagai wujud pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman, bersama-sama kita menyanyi dari Jemaat nomor 356. Tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita ada di dalam persekutuan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yalah kami Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah melalui anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan telah mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami, terkhususnya nafas kehidupan yang sampai saat ini Tuhan masih percayakan bagi kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kehidupan yang kami alami sampai saat ini itu semuanya merupakan anugerah dari Tuhan. Karena itu Tuhan melakukan pertolongan di
Ya Bapa, kami berdoa kepada anggota pada pelayanan laki-laki yang ada pada ketiga sektor ini ya Tuhan, yang mana Tuhan tahu dan Tuhan kenal akan setiap kepribadian mereka masing-masing dengan keluarga mereka dan juga pekerjaan-pekerjaan dan pergumulan khusus yang mereka bawakan kepadamu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan mau tetap memberkati mereka dengan segala usaha dan kerja mereka. Tuhan mau memberkati mereka dengan segala upaya untuk menghidupkan keluarga mereka. Kiranya Tuhan mau mencurahkan berkat atas kehidupan berkeluarga mereka, sehingga mereka tidak kurang satu apapun. Berdoa kami kepada pengurus wadah dan majelis jemaat yang ada di dalam sektor ini ya Tuhan, sektor Immanuel, Saikur 1 dan Siang 3, yang mana Tuhan sudah mempercayakan mereka untuk melihat pergerakan wadah pelayanan ini ke depan, maupun melihat sektor ini ke depannya ya Tuhan. Ya Bapa, mereka manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Karena itu, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan mau tetap menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap kuat dan tetap dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan mereka. Berdoa kami kepada anggota-anggota kami yang sakit pada ketiga sektor ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dengan setiap usaha dalam penyembuhan mereka. Tuhan mau memberkati mereka, menyembuhkan mereka lewat makanan, minuman maupun obat-obatan yang mereka konsumsi guna untuk penyembuhan mereka. Ya Bapak, kiranya Bapak mau tetap memberkati mereka, jaga mereka, dan lindungi mereka, sehingga mereka cepat pulih dari kesakitan mereka. Ya Bapak, berdoa kami kepada keluarga Baliana yang telah membuka pintu rumah untuk kami beribadah kepada Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan seluruh usaha dan kerja mereka, memberkati semua pergumulan yang mereka naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mau jawab seturut kasih dan sayang-Mu. Berdoa kami kepada bangsa dan juga jemaat GP Rehoboth ini ya Tuhan, yang mana kami masih ada dan terus ada di dalam pergumulan bersama, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan kami sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai pemerintah untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Begitu pula Tuhan memberkati kami sebagai anggota warga negara yang baik maupun warga jemaat yang baik, supaya kami tetap melakukan protokol kesehatan dan juga melakukan 5M di dalam aktivitas keseharian kami. Tak lupa juga kami berdoa kepada persembahan syukur yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima itu dan menjadi perluasan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan mau ampun segala salah dan dosa kami, dan inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan yang berkata Tuhan, silakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari dalam lagu jemaat nomor 376, Ikuti Kau Saja Tuhan. Ikuti
Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Persekutuan yang berbahagia Tuhan, mari kita ada bersama-sama di dalam penerimaan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan shalom.